Nah, pada kesempatan ini saya membawakan satu materi yang apa sih hubungannya anti narkoba ini dengan budaya Mojo. Saya membawa satu materi bagaimana orang-orang tua kita pada masa lalu mendidik generasi majalah Petahu itu. Majalah Petahu itu sudah menjadi motonya Kota Bima dengan logo Garuda berkepala dua. Itu lambang Kesultanan Bima. Jadi Garuda berkepala dua itu melambangkan kesetaraan hukum adat dan hukum Islam. Nah, majalah Petahu ini adalah salah satu sasanti atau filosofi hidup masyarakat Bima sejak dulu. Jadi saya pernah tanya-tanya, majalah Petahu malu dengan takut. Kenapa tidak maja dan dahu? Harus diikuti dengan kata labo. Labo itu menunjukkan bahwa dua kata itu dinikahkan dan menjadi satu kesatuan. Sesungguhnya tidak ada rasa malu tanpa rasa takut, dan tidak ada rasa takut tanpa adanya rasa malu. Jadi majalah Petahu sikap hidup yang sudah berurat berakar sebenarnya, melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang kuat pada masa lalu. Tetapi sekarang akibat narkoba, generasi Bima ini menjadi lemah. Generasi kita menjadi tidak sehat lagi. Seperti dulu orang-orang tua kita mengajarkan tentang majalah Petahu mori dirasa do, majalah Petahu ade suukan taki, majalah Petahu hidup di tanah rantau. Generasi-generasi Bima dulu, sebagaimana Hamka pernah mengatakan, hanya ada dua spirit orang Bima itu, yaitu menyekolahkan anak dan naik haji. Gak usah hendak di anak kan nak ketekak haji amar inangge. Jadi awalnya mereka hanya menyekolahkan anak ini, meskipun tidak ada modal nekat orang Bima dulu. Hanya dengan berguru menjadi guru ngaji di ujung pandang di Jakarta, di mana-mana itu mereka menjadi pejabat hingga sampai saat ini. Tapi ngaji wet anak dogo di rasa doga tidak ada biaya yang begitu besar yang dikeluarkan oleh orang tua, karena memang modal nekat yang bersumber dari penanaman nilai majalah Petahu itu. Nah, apa hubungannya majalah Petahu dengan anti narkoba? Mari kita lihat slide itu sebentar. Malu dengan takut saya jelaskan tadi satu kesatuan. Banyak yang mengatakan nggahi mendakdi lakodana. Jadi majalah Petahu ini adalah satu ungkapan yang lahir bersama tanah Bima ini. Jadi majalah Petahu itu sesuatu yang sakral sebenarnya. Itu dicetus pada masa Sultan yang pertama, Sultan Abdul Qahir I. Maka pelataran ini kita kasih nama pelataran Abdul Qahir I, karena namai Islam dari kampung Melayu itu ke sini jadi Sultan Abdul Qahir I pelataran. Saya sudah kasih nama ruangan-ruangan ini dengan nama Sultan sesuai dengan kiprah para sultannya. Itu pada abad 17. Saya pernah menulis 5 sikap hidup, dan itu menjadi Pancasila bagi orang Bima. Jauh sebelum dicetuskannya Pancasila itu sudah ada Pancasila di bumi Bima ini, yaitu maja, malu, takut. Takut ini sebenarnya takwa, iman dan takwa. Takut itu. Kemudian su'usawa siaswale, menjunjung tinggi amanah. Kemudian gahi dari pahu, apa yang kita ungkapkan kita wujudkan dalam bentuk sikap. Kalau kita sudah berikhtiar untuk menghindari narkoba, maka itu harus diimplementasikan dalam sikap hidup kita. Lain dan gahi bari pahu, setelah kita berkata berpaling muka, gahi bari pahu, lain gahi bari pahu, tapi gahi rawi pahu. Dalam filosofi kepemimpinan di Bima itu renta barera Kapolda, renta barera lera ini diikrarkan oleh lidah, Kapolda Maade dikuatkan oleh hati, Karawi Baweki dilakukan oleh raga badan. Jadi renta balera diikrarkan oleh lidah, Kapolda Maade kemudian di Karawi Baweki. Kemudian yang kelima adalah
mementingkan kepentingan rakyat. Tohon pernahu surat do labodana. Jadi tohon pernahu surat do labodana ini adalah kalimat yang sakral. Kenapa sakral? Dulu itu pemimpin di Bima itu dilantik dengan kapak ponggo. Ngahi mencui doh di calon raja Nggo itu adalah kamu, ngomi. Tapi sempai awan nggo kayak yang paling kasar dari ngomi itu adalah nggo. Ngahi mencui di raja nggo. Nalai si ngahi laborami. Ake ku ponggo di mahabak biaya itu tahu. Jika antara perkataanmu dengan perbuatanmu berbeda, maka inilah kapak yang akan membelah kepalamu. Jadi bukan disumpah dengan Al-Quran, tapi sumpah dengan satu ungkapan yang mengancam. Akiku ponggo di habab biaya kita. Artinya lalu dijawab oleh calon raja itu, tohon pernahu surat daulah udan. Biarlah untuk saya, yang penting untuk rakyat dan negeri. Jadi ini satu ikrar. Seandainya sekarang pejabat itu dilantik dengan ini, mungkin dia akan takut. Karena menurut Dr. Salim Sa itu tidak ada yang ditakuti oleh orang-orang Indonesia ini. Biar dia disumpah di atas Al-Quran dan Bible, dia tetap melanggar. Orang-orang yang sudah bersumpah semua yang masuk KPK itu, maka mungkin dengan cara adu ke ponggo kan tahu tuh. Adu ke ponggo kan itu dulu raja di pasar dilantik di atasnya kapak di lain Torah karena belum Islam dulu kan, tapi itu berlanjut sampai pelantikan sultan-sultan, tetap lagi hukum adat itu tetap dilaksanakan lagi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Artinya kan harus sepadan antara kata dengan perbuatan, itu maksudnya. Jadi dia dilantik dengan ponggo di istana ini, baru dia disematkan keris, mahkota dan lain-lain. Tapi di pasar itu dia diancam. Nah lanjut.